memperingati bahwa hari ini adalah Tuhan telah bangkit bagi kita dan Dia telah naik ke surga. Dia tebus dosa saudara dan saya. Sebab itu pada saat pagi hari ini mari kita datang untuk menyembah Dia di tempat ini dengan kerendahan hati kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Dia mengatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya Yesus. Sungguh kau
Sejak di kandung ibu aku dijaga, hingga sekarang ini ku dipelihara. Di setiap nafas hidupku Engkau membimbingku. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan hari esok, Engkau yang menentukan segalanya. Ku ingin senangkan hatimu, Yesus Tuhan. Untuk selamanya ajari aku cara mencintaimu sepenuh hati. Agar ku tak mampu untuk berpaling darimu lama. Puji dan sembah padamu Tuhanku,
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan rambut. Dalam hadirat Tuhan saya berjumpa para bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa bersama
setelah Yesus selesai dalam karya penyelamatannya melalui penderitaannya, 40 hari dia meneguhkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh percaya akan apa yang sudah dia kerjakan. Pada hari yang 40 hari ini kami memperingati bahwa Yesus telah naik ke surga, kembali ke tahtanya, ke tempatnya, supaya dia menghadiri surga dan menjadi raja atas bumi dan segala sesuatu ada dalam otoritas kuasanya. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Yesus atas segala karyamu, atas kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Terimalah segala pujian kami, segala penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang patut kami puji, yang patut kami sembah. Dan permuliakanlah namamu senantiasa dalam segala kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Pada saat ini kami membuka hati untuk kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah dan urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Biarlah firman Tuhan, firman yang hidup, membimbing kami memberi kehidupan yang diperbaharui dan dipermuliakan dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami dalam kuasa Tuhan. Kami tidak inginkan ada kuasa-kuasa lain mengganggu kami. Itu sebabnya kami thanking dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya kuasa Tuhan yang berotoritas saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan, ya. Dan kita bersyukur Tuhan telah membuktikan pekerjaannya sempurna, ya, bagi keselamatan hidup kita. Dan pada hari ini semua umat Tuhan, orang-orang percaya mempermuliakan Tuhan, bersyukur sebab Tuhan Yesus, ya, membuktikan bahwa Dialah Raja di atas segala raja. Bukan hanya di bumi ini, ya, tetapi di surga. Baiklah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 1. Saya membacanya, kita baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-11, ya. Memang di atasnya berikutnya Roh Kudus dijanjikan, terus di bawah oleh yang 6 itu Yesus terangkat ke surga. Kita baca mulai dari ayat 4, ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita memperhatikan firman Tuhan ini
sebelum Yesus naik ke surga, ya firman Tuhan katakan bahwa dia selama 40 hari berulang-ulang ia bertemu dengan murid-muridnya. Ya, di situ dia meneguhkan mereka akan karya penyelamatan yang sudah dikerjakannya. Amin. Supaya mereka percaya. Dan di situ juga dia memerintahkan kepada mereka supaya mereka jangan dulu tinggalkan Yerusalem. Untuk apa? Itu untuk mereka menantikan janji Bapa. Amin. Sebab Yesus katakan, kamu sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi tidak lama lagi kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kalau hidup kita sudah dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, seperti yang Yohanes Pembaptis katakan, ya, itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala, ya. Tetapi saya selalu tegaskan, ya, baptisan bukan hanya dilakukan oleh gembala, tetapi kita harus menerima baptisan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Amin, saudara. Amin. Ini penting. Kapan itu terjadi? Ya, Yesus katakan setelah Yesus naik ke surga. Ya, memang ada banyak yang pengajaran katakan itu hanya terjadi di zaman dahulu saja. Itu zaman kisah para rasul. Saya juga tidak mempersalahkan ajaran mereka. Ya, memang itu. Tetapi bagi kita sekarang yang belum menerima baptisan Yesus, yaitu baptisan Roh Kudus, ini sangat penting. Amin, saudara. Dan ini adalah janji bagi kita. Sebab Pak Petrus katakan bukan hanya bagi ya rasul-rasul hal itu, tetapi juga bagi kamu dan bagi orang-orang yang masih jauh, anak cucumu yang masih jauh, yang dipanggil oleh Allah kita. Amin, saudara. Itu janji itu. Janji itu adalah bagi kita sampai Yesus nanti datang kembali. Amin, saudara. Dan itulah sebabnya saya selalu menganjurkan kepada kita. Memang sebenarnya mulai besok kita sudah ada pergumulan di sini. Tetapi karena acara pernikahan sehingga kita akan mulai minggu sore, ya. Setelah hari Minggu tiap sore kita sampai Minggu, ya. Di minggu yang akan datangnya kita masuk hari Pentakosta. Jadi selama 10 hari dari kenaikan Tuhan itu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ya Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Amin. Kita merayakan itu, mengingat itu, dan kita imani bagi kita yang belum menerima pencurahan Roh Kudus, dan itulah Tuhan genapkan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus membuka hati untuk janji ini. Kita harus mempersiapkan tempat bagi Dia untuk janji ini. Ya, sebab yang kita persiapkan adalah tubuh kita ini. So, tubuh kita sudah dikuduskan oleh penebusan darah Kristus. Tujuannya adalah supaya menjadi rumah Allah. Kalau Roh Allah itu turun atas kita, maka disitulah kuasa Allah menaungi kita dan ada di dalam kita. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, kalau Roh itu datang kepadamu, maka kamu menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Amin, saudara. Disitulah kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, artinya saudara-saudara, Roh itu memberikan kepada kita pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Sehingga waktu kita bersaksi kepada orang lain tidak salah, tetapi menurut kebenaran. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Amin, saudara. Kepada seluruh kebenaran Allah. Itu tujuannya. Dia akan memimpin kita. Lalu dia juga kuasa yang memperlengkapi kita supaya kita memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu kuasa Allah itu sendiri. Dan dengan kuasa itulah kita dapat dipercayakan Tuhan untuk melakukan ya pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sama seperti Yesus yang melakukan banyak mujizat, dan Yesus katakan itu bukan pekerjaanku, tapi pekerjaan Bapa yang ada di dalamku.
Demikian juga kita melakukan banyak pekerjaan ajaib, ya, banyak kesaksian-kesaksian, itu bukan karena kita, tetapi karena ada Roh Allah yang ada pada kita. Dialah yang melakukannya. Oleh sebab itu Alkitab berkata, dalam perjalanan hidup kita untuk kita meraih kemenangan, ya, di dalam dunia ini, melakukan perkara-perkara besar, itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Roh Allah yang bekerja. Amin, saudara. Hanya oleh Roh Allah saja. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Dan waktu mereka juga berbincang-bincang pada saat itu, dalam ayat yang ke-6 mereka bertanya kepada Yesus, ya. Dikatakan, maka bertanyalah mereka kepada, ya, yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, tapi apa jawab Yesus? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin, saudara. Jadi memang sampai saat ini dari dahulu kita melihat bahwa bangsa Israel secara bangsa adalah merindukan pemulihan bangsa mereka. Ya, pemulihan. Jadi mereka pikir pemulihan itu terjadi secara, ya, kerajaan dunia. Itu pikir mereka. Tetapi sebenarnya kita melihat, ya, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, engkau tidak tahu itu. Sebab itu adalah ketetapan Bapa. Masanya adalah Bapa yang telah menetapkannya. Amin, saudara. Apakah pemulihan bangsa Israel itu tidak terjadi? Itu pasti terjadi, saudara. Sebab bangsa Israel rohani, bangsa Israel yang dipermuliakan Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan, bukan berbicara tentang jasmani bangsa kerajaan dunia ini, tidak. Tetapi bangsa kerajaan yang Tuhan sediakan adalah kerajaan yang dalam kemuliaan. Amin, saudara, dalam kemuliaan. Jadi tidak ada secara jasmaniah yang dapat masuk ke sana. Ya, kalau tidak secara, ya, tubuh sempurna. Sebab yang masuk dalam kerajaan itu adalah sudah disempurnakan oleh Tuhan. Pemulihan, dipulihkan semua. Amin, saudara. Nah, itu harus dipahami. Kapan itu terjadi? Iya, yang itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, namun kamu akan menerima kuasa kalau Roh itu turun atas kamu. Yaitu pemulihan oleh Roh Kudus dulunya. Sehingga terjadilah bangsa pilihan Tuhan Israel rohani. Amin. Karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangun gereja, yang telah menyempurnakan gereja untuk akhir zaman ini. Kapan orang Israel disempurnakan? Yaitu Tuhan harus mengutus 2 saksi kalau dalam kitab Wahyu, yaitu Musa dan Elia, harus turun bersaksi kepada mereka bahwa Yesuslah Tuhan. Penebusan sudah dikerjakan Tuhan. Pada saat itulah mereka bertobat. Nah, pada saat mereka bertobat, saudara, disitulah Tuhan datang dan mereka pun menerima kemuliaan, menyongsong Tuhan bersama-sama kita. Amin, saudara. Dan kita menyongsong Tuhan juga orang-orang yang sudah percaya karena berita Injil oleh Roh Kudus tadi, ya, oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, dan orang-orang percaya dibangkitkan menyongsong Tuhan. Nah, itu sebabnya ada kerajaan nanti yang telah dikerjakan Tuhan di dunia ini, kerajaan 1000 tahun damai. Itulah pemulihan kerajaan Israel. Bukan Israel secara bangsa, tetapi Israel secara rohani. Amin. Baik dari bangsa Israel yang bertobat oleh berita Yesus, ya, baik melalui Roh Kudus, baik melalui 2 saksi dari surga, yaitu Musa dan Elia, dan juga oleh Roh Kudus bangsa-bangsa lain, kita semua akan menjadi satu di sana. Sebab pada saat itu dikatakan antikristus yang memberontak terhadap Kristus di dunia ini sudah dibinasakan. Demikian juga, ya, nabi-nabi palsu, ya, yang telah bekerja sama dengan dia
guru-guru palsu, ya pekerjaan setan-setan, iblis itu dibinasakan. Tetapi iblis ditangkap, ya ditangkap hidup-hidup dan dirantai, lalu dibuang ke jurang yang tanpa dasar. Dan disitulah selama 1000 tahun dia tidak bisa keluar dari sana. Sehingga orang-orang yang sudah dipermuliakan Tuhan nanti akan memerintah di sana. Itulah kerajaan pemulihan Israel rohani. Amin, saudara. Israel rohani. Apa yang terjadi saat Tuhan datang terhadap dunia ini? Alkitab sudah katakan bahwa dunia ini akan dibinasakan oleh api dan belerang. Siapa yang dapat hidup kalau api dan belerang, pulau-pulau sudah tidak ditemukan lagi, gunung-gunung tidak ditemukan lagi? Ya, semua binasa. Tetapi roh tidak binasa. Dunia roh kan masih. Jadi manusia itu mati binasa tubuhnya, rohnya tetap. Tapi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan umat yang kudus, yang disempurnakan, yang dipulihkan tadi. Mereka di luar, mereka menyaksikan tetapi tidak bisa menyusup ke sana. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur. Itu kerajaan Israel yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu kerajaan 1000 tahun damai di dalam Wahyu pasal 19 itu tertulis di sana. Yang memerintah adalah orang-orang yang kuat dalam iman, yang walaupun penderitaan, walaupun hukum mati penjara, mereka tidak akan melepaskan imannya kepada Yesus. Ya, mereka itu akan diangkat dan dipermuliakan. Nah, setelah 1000 tahun damai, barulah langit baru, bumi baru. Sebab pada saat itu iblis dikeluarkan sebentar, lalu dia menguasai roh-roh tadi itu, yang anak buahnya tadi, roh-roh di dunia ini. Mereka tidak terhitung seperti pasir di laut, tidak pernah terhitung. Yang dengan banyak mereka mengepung kota 1000 tahun damai tadi, kota orang-orang kudus tadi. Dan disitulah Tuhan turun dari api dari surga, membakar semua, binasa, dan semua ia dibakar dalam api. Kemudian iblis ditangkap dan dilempar ke dalam lautan api. Firman Tuhan katakan itulah kematian kedua, kebinasaan kekal. Tetapi orang-orang kudus dalam kerajaan Tuhan langsung masuk ke dalam bumi baru, langit baru. Itulah surga yang kekal. Amin, saudara. Dan oleh sebab itu kita bersyukur. Ya. Lalu kita tahu kenapa Yesus harus naik ke surga. Dalam doanya Yesus katakan, aku naik ke surga yaitu kembali kepada tahtanya yang dia tinggalkan untuk misi penyelamatan. Kan dia tinggalkan surga, dia jadi anak, dia menderita, dia bersama-sama dengan manusia, dan ia pun harus memikul dosa dunia. Tetapi dia kembali ke surga, dia ke tahtanya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa di sana? Dan disitulah dia memerintah, dan dia juga menjadi pembela. Setiap hari mungkin setan-setan berusaha untuk saudara menuduh saudara, disampaikan kepada Bapa di surga. Tetapi tatkala saudara bertobat, bertobat, Yesus katakan, nah darahku mengalir, membasuh, membersihkan orang itu. Jadi Bapa di surga tidak akan menghukum, sebab dia melihat darah Yesus yang selalu membersihkan orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, kalau kita berbuat pelanggaran, saudara, setiap hari kita meminta Tuhan, bersihkan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sebab kami mengaku banyak kekurangan, banyak keterbatasan kami. Dan itu Yesus, dia menjadi pembela, siang malam menjadi pembela. Demikian juga Yesus katakan dia naik ke surga, dia minta kepada Bapa. Untuk apa? Untuk dia baptis kita dengan Roh Kudus. Amin. Baptis kita dengan Roh Kudus. Nah, ini penting supaya kita tahu, supaya di dunia ini Yesus katakan dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu, tetapi dia menyertai kita dalam pribadi yang lain. Amin. Itu dalam pribadi Roh Kudus. Itu kita tidak melihat, tapi kita merasakan dia. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan Yesus juga naik ke surga, saudara. Ia berkata bahwa di surga aku perlu ke sana adalah mempersiapkan tempat bagimu. Amin. Di
Jadi luar biasa kita melihat. Dia menyediakan tempat. Ya, jadi sesuai dengan imanmu hari ini yang memperbuat, di sanalah Tuhan membuat suatu tempat bagimu untuk tempat tinggal yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak ragu akan tempat kita di surga. Sebab Yesus sudah menyediakan. Nah, Yesus katakan, kalau aku sudah siapkan itu nanti, kalau sudah semua ya sampai masanya, maka aku akan datang kembali. Untuk apa? Untuk aku menjemput kamu ke tempat yang sudah kusediakan. Supaya apa? Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Amin, saudara. Jadi saya melihat di sini, keselamatan kita adalah Yesus. Yesus yang sediakan, Yesus juga yang nanti akan jemput kita dan tempatkan kita di tempatnya. Amin, saudara. Jadi kita tidak ragu lagi. Dia Tuhan, Dia Maha Kuasa. Dia Allah itu. Memang dikatakan dalam kitab ada Allah Bapa. Tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa. So Dia Roh. Ada Allah Roh. Ya Roh, tidak bisa. Tapi Dia bisa mengambil rupa malaikat, bisa mengambil rupa. Tetapi rupa yang sesungguhnya yang dapat kita lihat, semua nanti menjadi satu di dalam Yesus. Amin, saudara. Itulah sebabnya tatkala Dia datang kembali, Dia dengan penuh kuasa dan kemuliaan Bapa di dalam Dia. Disitulah orang baru tahu bahwa Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Allah itu sendiri. Amin, saudara. Dan dalam karya penyelamatan, Dia dalam 3 sisi Dia harus bekerja. Sebab kita tidak mungkin dapat melihat secara langsung Bapa turun semua binasa. Tapi Dia harus mengambil rupa anak manusia sama seperti manusia untuk menyelamatkan dan untuk memikul dosa manusia. Amin. Untuk menyempurnakan manusia, Dia dalam kuasa Roh yang memimpin kita. Sebab Roh itu bekerja kepada semua orang. Tapi kalau pribadi manusia hanya kalau satu tempat dia satu di situ. Tapi kalau secara Roh semuanya. Amin, saudara. Dia dapat mengerjakan semua. Oleh sebab itu kita bersyukur. Jangan ragu yang iman kita kepada Yesus. Sebab tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada kehidupan yang benar, tetapi hanya ada di dalam Yesus. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya pada saat Dia berbincang-bincang dengan mereka, dikatakan sesudah mengatakan. Tapi dalam Injil Lukas dikatakan Dia tentu mungkin di saat ini Dia membawa mereka keluar dari Yerusalem, lalu sambil berbincang-bincang dengan mereka, lalu sampai tempat di suatu dikatakan bukit. Di situ dikatakan ya Dia terangkat. Itu di Betania dikatakan ya. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-24 itu ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di dalam di dalam Kisah Rasul dikatakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus berpisah dari mereka, ya, dengan terangkat. Kalau dalam Injil Lukas Dia naik dengan awan, ya, awan kemuliaan, dan di atas awan, dan awan itu akhirnya memisahkan mereka sehingga mereka tidak melihat Dia lagi. Awan terang, kalau minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan, itu awan kemuliaan Tuhan.
itu dari dalam awan itu terdengar suara waktu itu, ya, bahwa menyatakan itu adalah kemuliaan Bapa di surga. Dan ia datang kembali nantinya dalam hal yang sama, yaitu di awan-awan juga, dalam awan terang, awan kemuliaan itu, dan disaksikan oleh semua mata menatap, sama seperti mereka menyaksikan Yesus naik, mereka menatap. Itu sebabnya dalam Injil Matius dikatakan waktu kedatangannya dia dalam awan-awan yang terang, ya, dan semua bangsa-bangsa menatap dan sambil merangkap mereka menangis. Mengapa saudara-saudara tidak akan tahan melihat awan kemuliaan itu? Kalau orang-orang yang di luar Tuhan melihat kemuliaan, mereka akan binasa, tidak akan tahan hidup secara ini. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, pada saat kita melihat dengan sekejap mata, kita juga berubah. Amin. Dengan tubuh yang tidak sama seperti tubuh kita ini, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Itu sebabnya diubah dengan sekejap mata, sehingga kita masuk ke awan-awan sana, terangkat untuk bersama Tuhan. Dan demikian juga orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka juga ya dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, menyongsong Tuhan. Amin, saudara. Itulah kehidupan kita. Nah, menanti itulah Yesus katakan kepada murid-murid, mereka harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Sewaktu kita di dunia ini, kita menghadapi banyak tantangan kehidupan, banyak ujian kehidupan. Nah, kalau kita berjalan sendiri, saudara, pengharapan kita kepada Tuhan akan hilang. Tidak mungkin kita dapat bertahan. Sebab dunia ini semakin sulit, semakin sukar. Dan dunia ini menawarkan cara-cara dunia hidup ini. Tetapi kita harus hidup, saudara, bertumbuh di dalam iman. Untuk kita bertumbuh di dalam iman, maka kita membutuhkan bimbingan dari Roh Allah itu sendiri. Amin, saudara. Pimpinan dari Roh Allah. Dan disitulah kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Dan kita akan diberi kekuatan, bahkan kita diberi kemampuan, diberi kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana Rasul Paulus oleh Roh, ya, dia menjadi saksi Kristus. Dia harus mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan. Tetapi apakah dia mundur dari pemberitaan Injil? Baik waktu dia di penjara, baik waktu dia dirajam dengan batu, baik waktu dia harus berhari-hari terkatung-katung di atas laut, baik waktu dia dikejar-kejar oleh orang Yahudi, di mana saja dia berkata, justru pada saat aku lemah, disitulah aku kuat. Amin, saudara. Di saat aku banyak menghadapi banyak tantangan, pencobaan, dan aku menyadari bahwa hidupku bukan aku, tapi karena Kristus yang ada dalam aku, maka disitulah dia mengalami kekuatan. Sama kita. Kalau pencobaan datang dalam kehidupan kita, lalu kita menyadari, ya, hidupku bukan karena aku, tapi karena Kristus. Amin. Oleh sebab itu Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu. Dan di dalam kuasa Allah itu kita diberi kekuatan sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan itu. Amin. Dan disitulah kekuatan kuasa Allah bekerja. Tetapi kalau kita menghadapi tantangan, kita tidak memuliakan Yesus, apa yang akan terjadi? Saudara akan hancur. Ya, saudara tidak akan mengalami kemenangan Tuhan. Saudara akan tidak menikmati segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Dalam hidup ini, ya, sama seperti Yesus katakan, ya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang lain. Demikian juga dalam hidup kita. Jangan kita melakukan segala sesuatu dalam hidup sebelum kita meminta kekuatan Tuhan, kuasa Allah menyertai kita dalam segala apa yang kita hadapi, apa yang kita kerjakan setiap hari. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga sampai Yesus datang,
Memang waktunya kita tidak tahu. Ya, Yesus katakan hanya Bapa yang tahu waktu kedatangannya. Anak pun tidak, tetapi Bapa. Ya. Dan oleh sebab itu, saudara, ada banyak orang yang menjadi pengejek-pengejek yang dulunya kuat dalam Tuhan, tetapi mundur. Sebab apa? Sebab mereka pikir, ya Tuhan Yesus tidak datang-datang. Akhirnya mereka mengabaikan teguran Tuhan, nasihat Tuhan. Mereka hidup dengan cara dunia. Sehingga akhirnya tiba-tiba kedatangan Tuhan itu menjadi seperti penjuri dan menjadi jebakan dalam hidup mereka. Dan orang-orang yang mengabaikan itu, dia akan kehilangan kemuliaan kekal, akan masuk ke kebinasaan. Tetapi kita tidak, saudara. Ya, biarlah kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Ya, semakin kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Sudah kita berdiri, kita bersyukur pada Tuhan Yesus, Dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mulai kita hari Minggu nanti sore ini kita sudah ada doa khusus. Itu doa khusus minta janji Bapa supaya memperlengkapi kita. Kalau kita sudah menerima baptisan Roh, minta Roh mengurapi kita, menambahkan kekuatannya. Kalau kita belum menerima baptisan Roh Kudus, dan minta baptisan. Amin. Kalau kita sudah ada Roh dan minta Tuhan Roh itu memenuhi kita, mengurapi kita, dan memberikan karunia-karunia-Nya atas kehidupan kita. Amin, saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, ya, hanya Dia Yesus Allah, Dialah Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji
Selamanya aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Yesus.
bukan hanya dengan aku, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Kita tetap berdiri. Walau apa yang terjadi, jalanku yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya Dia cintaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya Dia cintaku. Sekali lagi haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya Dia cintaku. Tapi untuk selamanya Dia cintaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala rancangan yang indah yang telah Engkau lakukan bagi kami, bagi kehidupan kekal kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh memperingati bahwa Engkau naik ke surga setelah Engkau selesai karya penyelamatanmu atau penderitaanmu, dan Engkau meneguhkan umat-umatmu, dan Engkau mengharapkan supaya setiap orang percaya ada dalam kekuatan kuasa yang besar dari tempat yang maha tinggi. Inilah kehidupan kami Tuhan Yesus. Sementara ada di dalam dunia ini, ada banyak pencobaan, ada banyak kesusahan, ada banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menyediakan pertolongan daripadamu, sehingga kami mampu Tuhan. Itu yang memberi kekuatan bagi kami, yang membuat kami tampil lebih daripada orang-orang yang menang di tengah-tengah dunia ini. Sebab iman kepada Yesuslah yang mengalahkan dunia ini. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan Yesus. Perlengkapi kami Tuhan, genapi janji-janji-Mu atas kami, atas seluruh orang percaya di muka bumi ini, dan curahkanlah roh kekuatan kuasa yang daripada Allah, yang menjadi pembimbing-pemimpin kami di hari-hari kehidupan kami, menjadi saksi bagi nama Tuhan Yesus, dan Engkau saja dipermuliakan. Kau menjamah kami semua Tuhan, Kau menetapkan kekuatan kuasa-Mu ada pada kami, dan Engkau melingkupi kami dalam segala kekuatan kuasa itu, sehingga kami menghadapi dan memandang seluruh kehidupan kami, semua rencana kami di dalam kekuatan kuasa yang daripada Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ini. Setelah dari sini kami boleh berpisah satu dengan yang lain, tapi Engkau menyertai kami. Engkau memberkati pribadi demi pribadi, Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi usaha, menjadi pekerjaan. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Kami bergantung hanya kepada Tuhan. Allah Roh Kudus sudah menolong kami. Jika pada hari Jumat dan hari Sabtu, saudara kami Suryani Niaga menikahkan putrinya yang dilaksanakan di Palangkaraya, dan dia berharap supaya kami juga bersama-sama untuk mempermuliakan Tuhan bersama keluarga ini. Itu sebabnya Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Engkau berkati dan Engkau pelihara
juga lindungi jika pada hari ini keluarga besar akan berangkat ke sana. Engkau sertai Tuhan. Demikian juga rencana jemaat di hari Sabtu, entah itu naik kendaraan sendiri pribadi, entah naik bis, ya Tuhan, entah naik motor, entah naik mobil, semua ada dalam kekuatan kuasa Tuhan. Engkau yang memelihara semuanya, Engkau yang menyertai semuanya. Segala macam kesulitan, segala macam perintah dalam bentuk apapun, Engkau sudah enyahkan, jauhkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian lokasi tempat acara itu, baik di aula Pemda atau di halamannya, di tamannya, semua ada dalam lingkupan kuasa hadirat Tuhan. Engkau sterilkan tempat itu dari segala sesuatu yang tidak berkenan dalam bentuk apapun roh itu. Tuhan, kami tekin tolak enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga memberkati apa yang disediakan oleh mempelai, baik itu hidangan, semua ada dalam berkat Tuhan, sehingga semua orang yang menikmati dan mereka menikmati berkat Tuhan. Demikian tamu undangan entah dari jauh dari dekat, semua terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, ya Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, ada dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan kami, bangsa dan negara kami, dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, semua ada dalam kekuatan Tuhan. RT RW di mana kami tinggal, semua ada dalam naungan, semua ada dalam lingkupan Tuhan. Dan Engkau memberkati, sebab kami hidup dalam perlindungan, dalam kasih Tuhan, dalam damai sejahtera Allah, dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu yang membutuhkan lawatan-Mu dan berkat-Mu senantiasa. Bukalah pintu-pintu berkat-Mu, tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbahagiaan-Mu Tuhan, sehingga dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan kami dilimpahkan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita, membimbing kita sampai kepada hari Maranatha, dan kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur menerima segala berkat dan segala kebaikan Tuhan di dalam nama